Inilah nabi-nabi baru yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun, orang-orang ini bukanlah nabi asli, melainkan mereka adalah para nabi-nabi palsu. Dalam akidah Islam, Nabi Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi bisa dipastikan, bahwa bila ada orang-orang yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka jelas ia adalah nabi palsu dan seorang pendusta. Fenomena banyaknya nabi-nabi palsu yang muncul di akhir zaman ini merupakan salah satu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad pernah bersabda tentang hal ini. Kelak menjelang hari kiamat, akan terdapat 30 pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Hadis riwayat Ahmad. Berikut daftar 8 nabi-nabi palsu yang pernah muncul di dunia. Nabi palsu yang pertama, yaitu Musailamah Al-Kadzab dan Sajah binti Haris. Musailamah adalah orang yang mengaku sebagai nabi saat Rasulullah masih hidup. Ia adalah pria yang berasal dari Bani Hanifah di Yamamah. Istrinya, Sajah binti Al-Harits dari Bani Tamim juga mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Dalam sebuah riwayat, saat mempersunting Sajah, Musailamah memberikan mas kawin berupa cuti sholat asar kepada keluarga Sajah. Tentu saja saat itu seluruh Bani Tamim melakukan libur sholat asar. Musailamah dan istrinya banyak menyebarkan ajaran sesat yang melenceng jauh dari ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, pergerakan ajaran sesat Musailamah dan pengikutnya sangat sulit dilakukan karena ada penentangan dari kaum muslimin. Namun setelah Rasulullah wafat, mereka semakin leluasa dalam menyebarkan pemahamannya. Namun, Khalifah Abu Bakar As-Shadiq tidak tinggal diam. Khalifah Abu Bakar beserta kaum muslimin berusaha mengajak Musailamah dan pengikutnya untuk kembali ke jalan yang lurus. Tapi, ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Musailamah. Karena penolakan itu, Khalifah Abu Bakar lantas mengerahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dalam perang Yarmuk, kaum muslimin bentrok dengan pasukan Musailamah dan akhirnya Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Sedangkan, Sajah yaitu istri Musailamah di akhir hayatnya akhirnya mau bertaubat dan kembali lagi ke pelukan ajaran Islam yang lurus. Adapun nabi palsu yang kedua, yaitu Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi adalah tokoh murtad yang berasal dari Yaman dan mengaku-ngaku sebagai nabi. Ia memproklamirkan diri sebagai nabi di akhir masa kenabian Nabi Muhammad hingga masa Khalifah Abu Bakar. Aswad Al-Ansi merupakan orang Yaman yang pertama kali murtad di era Nabi Muhammad. Sebagai pemimpin klan Al-Ansi yaitu salah satu subsuku Mazhij di Yaman, bersama pengikutnya Al-Ansi bergerak cepat menguasai hampir seluruh wilayah Yaman dalam waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Semasa hidup, Aswad Al-Ansi dijuluki sebagai Du'al Himar karena ia selalu berkerudung dan menutupi wajahnya guna menciptakan kesan misterius. Sebelum memproklamirkan diri sebagai nabi, para ahli memperkirakan bahwa Aswad dulunya adalah seorang penipu yang memanfaatkan sihir untuk menarik pengikutnya. Aswad Al-Ansi adalah pria keturunan bangsa Habasyah yang tinggal di Jazirah Arab. Ia memiliki warna kulit hitam, oleh karena itu ia dipanggil Aswad. Dahulu, Aswad dikenal mumpuni dalam dunia perdukunan serta mahir melakukan sihir. Aswad mengaku nabi saat Rasulullah menjelang jatuh sakit. Ia dikenal sebagai sosok yang fasih lisannya. Ia mampu memutarbalikan kebatilan menjadi kebajikan sehingga banyak orang awam yang menjadi pengikutnya. Ajaran sesat Aswad ini dahulu berhasil tersebar di Yaman. Ia mengaku bahwa malaikat telah memberikan wahyu dan memberitakan hal-hal gaib kepadanya. Namun beruntungnya, Aswad berhasil dihabisi oleh kaum muslimin menjelang Rasulullah wafat. Adapun nabi palsu yang ketiga, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi palsu yang lahir di Kodian wilayah Punjab sebelah utara India. Ia sebenarnya berasal dari keluarga muslim. Namun, keluarganya itu dikenal suka berkhianat kepada agama dan negaranya. Saat kolonial Inggris menduduki India, Mirza adalah salah seorang yang loyal dan taat terhadap penjajah. Sementara umat Islam India berjibaku mengusir penjajah. Sikap Mirza yang pro-penjajah ini lantas dimanfaatkan Inggris untuk membuat gerakan. Pada tahun 1900, berdirilah gerakan yang bernama Ahmadiyah yang mana kemudian Mirza diangkat sebagai nabinya. Di antara ajaran Mirza adalah, yaitu meyakini bahwa Allah juga berpuasa dan melaksanakan sholat, tidur, melakukan kesalahan dan berjima. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad. Sehingga, ia Mirza menganggap bahwa dirinya adalah nabi yang paling utama dari para nabi yang lain. Menjelang akhir hayatnya, Mirza didera penyakit misterius. Menurut Hasan bin Mahmud Audah yaitu orang kepercayaan Mirza yang sudah kembali ke Islam, ia menjelaskan bahwa Mirza Ghulam Ahmad kala itu meninggal di tempat tidur. Berminggu-minggu sebelum kematiannya, ia suka buang air kecil dan besar di tempat itu. Adapun nabi palsu yang keempat, yaitu Mirza Ali Muhammad Ridho Asy-Syairazi.
Mirza Ali adalah orang Yahudi yang menyamar sebagai Muslim dan tinggal di Iran. Ia dikenal suka berbaur di kalangan Syiah Imamiyah. Pada tahun 1844, Mirza Ali lantas memproklamirkan diri sebagai nabi baru. Ia mengaku-ngaku sebagai albab yang berarti pintu. Pintu yang dimaksud adalah yaitu pintu bagi kaum Syiah atau seluruh umat Islam yang akan menyatukan mereka bersama imam yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Gilanya lagi, ia juga mengaku-ngaku sebagai jelmaan Tuhan. Orang ini juga menjadi penggagas ajaran bahaya. Ajaran Mirza Ali yang paling populer adalah menyatukan banyak agama. Ia mengajak umat manusia untuk keluar dari semua agama yang dianut dan membentuk satu agama baru. Menurutnya, ketiga agama itu yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen adalah benar dan semuanya datang dari Allah. Selain itu ajaran Mirza Ali juga mengharamkan jihad. Berkat aksinya itu, pada tahun 1850 Mirza Ali lantas divonis mati oleh pemerintah Iran yang saat itu dipimpin oleh Shah Tabriz. Sementara, para pengikutnya melarikan diri ke Turki dan Timur Tengah. Adapun nabi palsu yang kelima, yaitu Tulaihah bin Huwailid. Tulaihah adalah seorang dukun yang sangat disegani oleh kaumnya. Ketika Rasulullah wafat, ia mengaku-ngaku sebagai nabi yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ia juga ciptakan ajaran baru. Menurutnya, manusia itu tak pantas sujud pada setiap sholat. Menurutnya, kepala dan wajah manusia itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk dihinakan dengan mencium bumi 5 kali sehari semalam. Tidak hanya itu, Tulaihah juga menghapuskan kewajiban membayar zakat bagi orang kaya. Dahulu, Tulaihah pernah menghadap Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Ia meminta Abu Bakar untuk mengakui kedudukannya sebagai nabi baru dan hidup bersama berdampingan. Namun, permintaan itu ditolak dengan tegas. Saat itu, Khalifah Abu Bakar lantas memberi instruksi kepada para sahabat yang lain untuk memeranginya. Kemudian, terjadilah peperangan antara pengikut Tulaihah dengan kaum muslimin. Akhirnya, pengikut Tulaihah lantas berhasil ditaklukkan. Adapun nabi palsu yang keenam, yaitu Sajah binti Haris. Dahulu, ada seorang wanita yang pernah mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Ia adalah Sajah binti Haris, yaitu wanita Arab Kristen yang mengaku nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sajah dikenal memiliki banyak sekali pengikut yang berasal dari sukunya sendiri dan kabilah-kabilah sekitarnya. Bersama pasukannya, ia juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga tiba di Al-Yamamah dan bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Usai pertemuannya itu, ia pun mengakui klaim kenabian Musailamah dan menikah dengannya. Namun setelah Musailamah terbunuh, Sajah kembali bersama sukunya Bani Taklab dan kembali memeluk agama Islam. Adapun nabi palsu yang ketujuh, yaitu Al-Mukhtar ibnu Abi. Al-Mukhtar ibnu Abi adalah nabi palsu yang muncul pada masa-masa tabi'in. Awalnya, ia berpura-pura sebagai seorang Syiah dan berhasil menarik banyak pengikut. Setelah itu, ia mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril. Sejumlah pertempuran antara pasukannya dan pasukan kaum muslimin pun pernah terjadi. Saat kaum muslimin berada di bawah komando Mus'ab ibnu Zubair, Al-Mukhtar akhirnya bisa dihabisi dan menandakan berakhirnya pertempuran. Adapun nabi palsu yang kedelapan, yaitu Al-Haris ibnu Said Al-Kadzdzab. Al-Haris ibnu Said awalnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah di Damaskus. Namun setelah itu, ia tiba-tiba mengaku-ngaku sebagai nabi. Klaim kenabian yang dilakukan Al-Haris tersebut kemudian didengar oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Ia pun bersembunyi, tetapi ada seorang pria dari Basrah yang mengetahui keberadaannya. Pria tersebut lantas memberitahukan kepada Khalifah Abdul Malik. Lalu, Khalifah pun mengirim sejumlah ulama dan ahli agama untuk menasihati Al-Haris bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah bisikan setan. Namun, hal ini tak dihiraukan oleh Al-Haris dan akhirnya Khalifah Abdul Malik menjatuhkan hukuman mati kepada Al-Haris. Nah itulah daftar 8 orang-orang yang pernah mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Ya Allah, semoga kita semua selamat dan terhindar dari ajaran sesat di muka bumi ini, amin.